Kalau MTC itu sebenarnya organisasi santai, tapi dampaknya harus serius terhadap sesama. Di sini adalah kumpulan teman-teman yang berjiwa filantropi. Artinya MTC ini yang punya jiwa sosial, dia yang punya kelebihan memperhatikan masyarakat, teman-teman kita yang membutuhkan. Nikah masal kita rencananya itu bulan Januari. Si peserta nikah masal juga kita kasih uang tunai, kita kasih sembako, kita kasih bingkisan-bingkisan. Nanti ya mungkin totalnya sekitar 5 jutaan lah per orang ya, kalau dinilaikan rupiah ya. Iya. Kenapa kita adakan di Hotel Grand Mercure bintang 5 premium? Nah, ini menarik. Gimana? Karena selama ini orang-orang di bawah itu kalau bisa nikah di Hotel Grand Mercure bintang 5 premium itu hanya mimpi. Tapi dia tidak mimpi. Kita akan buktikan bahwa orang tidak mampu pun bisa acara di Hotel Grand Mercure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Di depan saya ada Mas Yusron Firmanza. Sehat, Mas? Sehat, Mas. Ya, Mas Yusron ini sosok unik, makanya saya undang ke sini. Ya. Jadi Mas Yusron ini sangat banyak temannya dan ya mungkin sangat populer lah di Malang, di berbagai kalangan gitu, Mas ya. Beliau adalah Ketua Umum Malang Tahes Club MTC, gitu Mas ya? Iya, betul. Komunitas sosial ya. Komunitas bergabung sosial. Mungkin bisa dikenalkan dulu Mas, apa itu MTC dan seperti apa perannya seperti sekarang, selama ini gitu Mas. Iya, kalau MTC itu sebenarnya organisasi santai, tapi dampaknya harus serius terhadap sesama. Di sini adalah kumpulan teman-teman yang berjiwa filantropi. Artinya MTC ini yang punya jiwa sosial, dia yang punya kelebihan memperhatikan masyarakat, teman-teman kita yang membutuhkan. Itu MTC. Nah, makanya di sini yang masuk MTC itu harus orang-orang yang punya jiwa sosialnya tinggi. Ya. Mas, MTC ini lahir sudah sejak berapa? 2009 Mas ya? 2009. Dan Mas Mas Yusron ini baru 3 bulan jadi ketua umum, gitu? Belum 3 bulan lah jadi ketua umum. Ya. Nah ini bisa diceritakan, ini kan katanya anggotanya itu hebat-hebat Mas ya, Mas Pak Yusron tentu saja, dan siapa lagi Mas, MTC ini siapa lagi anggotanya yang menurut Mas Yusron hebat-hebat itu, diantaranya siapa? Tentu saja nggak bisa disebut satu-satu, silakan Mas. Kalau anggota MTC semuanya hebat, karena kalau sudah masuk anggota MTC itu harus hebat. Dalam arti hebat di sini harus punya jiwa sosial, kepedulian yang tinggi. Dampaknya hebat. Dampaknya itu sangat luar biasa terhadap sesama. Intinya begitu. Sekarang ada berapa totalnya Mas anggotanya? Anggota MTC member sekitar 200-an ya, itu 200-an. Di sini ada beberapa pejabat dari lintas profesi, baik TNI, Polri, maupun kelompok perbankan dan pengusaha, itu semuanya ada di MTC. Nah ini apa yang dilakukan Mas? Dampaknya kan hebat katanya. Itu apa yang dilakukan oleh MTC gitu? Sebenarnya yang dilakukan oleh MTC itu lebih banyak ke sosial, CSR, termasuk tanggap bencana. Nah, kita selama di MTC dalam 3 bulan ini kita sudah melakukan kegiatan sosial. Itu pertama peduli Kanjuruhan. Oh ya, apa yang dilakukan itu Mas? Peduli Kanjuruhan. Kita memberikan santunan terhadap para korban yang sangat membutuhkan. Untuk MTC yang mana semuanya kita data-datanya korban ini dapat dari tim sosial kita. Jadi di MTC ini ada tim sosial yang khusus dia mencari orang-orang yang perlu dibantu. Intinya gitu. Termasuk Kanjuruhan. Siapa yang paling perlu dibantu? Apa yang diperlukan? Nah, kita MTC kita rapatkan di sini. Kita baru nanti
kita share di grup, nanti kita tidak minta, mereka langsung itu, masing-masing itu langsung itu, saya sekian, 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 nah itu langsung banyak hasilnya ya, alhamdulillah bisa kita salurkan ke dampak Kanjuruhan. Terus? Tuh, di samping itu juga kemarin dampak banjir ya di Pantai Selatan, kita sama Bupati Malang, kita nyerahkan bantuan berupa beras 4 ton, itu termasuk supermi, pembalut, termasuk ada softtek juga. Itu kita serahkan bersama-sama Bupati. Kemarin kita juga ke sana langsung ke daerah dampak banjir. Ya, alhamdulillah, dan sangat diperlukan oleh masyarakat di sana bantuan kita. Siap. Lalu apalagi Mas? Yang kemarin itu temu Kostrad. Oh, kalau itu ini. Apa itu? Kalau Bencana ya. bencana Cianjur ya, bencana Cianjur itu sebenarnya itu inisiasi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, yang mana beliau juga anggota MTC, beliau adalah Dewan Pembina MTC. Siapa namanya bisa disebut mungkin Mas? Bapak Majen TNI Safrial. Ya. Nah, beliau ini juga jiwa sosialnya tinggi sekali. Nah, kita banyak dibantu sama beliau tentang penyaluran bantuan, termasuk kolaborasi untuk tanggap darurat bencana. Itu. Ya. Lalu ada apa lagi Mas yang sudah dilakukan mungkin? Kita kemarin alhamdulillah sudah mengumpulkan dari Cianjur. Kemarin Panglima Divisi memberikan arahan terhadap MTC. Panglima sudah ada memberikan beras, permi, dan sembako yang lainnya. Kita menyiapkan pembalut, terus pempes buat anak-anak, selimut. Nah, itu ternyata itu yang sangat diperlukan. Karena tim yang di lapangan dari tim divisi Kostrad di sana itu setelah survei ke dampak bencana itu di Cianjur, ternyata itu yang diminta. Itu yang sangat diperlukan oleh para korban. Akhirnya kita Panglima harus menyampaikan ke kita dari MTC akhirnya penggalangan itu untuk memberikan bantuan. Siap. Mas, ini MTC ini menurut saya organisasi yang unik Mas ya, karena lintas profesi dan disatukan oleh satu hal, yaitu sosial gitu Mas. Nah, itu Mas, kayak ke Cianjur itu kan pasti puluhan juta sampai ratusan juta ya disumbangkan. Nah, itu gimana cara mendapatkan uangnya Mas? Maksudnya untuk pendanaan gitu. Nah, itu tadi saya sudah katakan bahwasanya di MTC ini, jadi anggota MTC ini harus punya jiwa sosial. Artinya filantropi, artinya itu dia itu tanpa kita minta pun dia berbondong-bondong membantu semua anggota ini. Alhamdulillah terkumpul hampir, ya kalau dinilaikan uang kalau nggak banyak tapi kita peduli lah ya. Kita udah dapat pembalut, selimut, dan pempes itu 1 truk lah kita kirim kemana, ke sana. Cukup untuk berapa ribu orang itu? 1.000 orang? Atau? Waduh, kalau cukup untuk berapa orang kita belum ngitung ya, tapi yang jelas kita kirim kena 1 truk semuanya. Insya Allah bermanfaat Mas ya. Nah, itu ada bidang apa aja Mas di MTC ini Mas? Selain sosial mungkin ada apa aja? Di MTC itu ada bidang sosial, ada bidang humasnya juga ada, terus bidang event organizer-nya untuk kegiatan-kegiatan MTC, yang mana kegiatan yang nantinya itu bersifat charity. Kayak contohnya? Contoh, kita ngadakan gowes. Ngadakan gowes ini otomatis kan orang beli tiket, terus ada sponsor semuanya. Di situ ada sisa uang kegiatan. Nah, sisa uang kegiatan ini kita gunakan kas CSR MTC. Yang mana nanti kas CSR ini begitu ada bencana, yang perlu dibantu, ya kita keluarkan kita di situ. Nah, di situ Mas sebenarnya. Siap, oke. Keren sekali. Nah, yang akan datang ini akan ada Mas, nikah massal. Nah, nikah massal kita rencananya itu bulan Januari ada nikah massal. Tanggalnya mungkin kalau nggak ada halangan tanggal 14. Karena kan memang kita terkendala di administrasi ya. Administrasi ini
memang nggak gampang. Karena yang kita nikahkan ini bukan orang baru punya pasangan, tapi orang yang sudah punya pasangan, punya anak, tapi dia tidak punya surat. Oh, ada yang sudah punya anak? Iya, punya anak juga, tapi tidak punya surat. Ya, ya. Ini kan kasihan. Nah, sebenarnya kita bukan nikah masalnya, tapi dampak efek dominonya. Contoh, mereka tidak bisa mengurus BPJS karena keterbatasan surat menyurat. Mereka tidak bisa dapat BLT karena nggak punya surat menyurat. Bahkan anak yang sekolah pun itu tidak bisa dapat BOS mungkin ya, karena tidak ada surat menyuratnya. Bantuan-bantuan itu dia agak terabaikan ya, mungkin ya karena dengan kebenaran surat menyurat. Siap ya. Itu banyak ternyata Mas yang kayak gitu Mas ya. Ternyata hasil identifikasi tim sosial kami itu banyak ternyata. Banyak di daerah kolong-kolong jembatan itu, terus bahkan yang di pinggir-pinggir yang masih keterbatasan surat menyurat itu. Dan itu karena murni faktor ekonomi Mas, karena nggak ngurus surat atau karena hal lain Mas? Pertama faktor ekonomi ya, kedua mungkin faktor ketidaktahuan. Mengurus ini mungkin karena orang mungkin keterbatasan, mengurus surat ini mungkin tidak, susah kesana kemari, mungkin itu juga. Nah, makanya dengan adanya permasalahan-permasalahan di lapangan seperti itu, kita ingin nikah massal dengan kriteria orang yang sudah punya anak tapi tidak punya surat. Nah, ini efek domino itu tadi yang saya jelaskan. Oke, nah orang anak tapi sudah nggak punya surat itu kriteria itu harus sudah punya anak Mas ya? Memang agak susah cari kriteria itu, tapi tidak punya anak pun kalau memang tidak mampu perlu dibantu, kita tetap bantu. Oh iya, siap. Ya. Totalnya ada berapa Mas yang akan dinikahkan Mas Al? Target kita sementara 25 pasang. Siap. Jadi 25 pasang target kita. Rencananya di mana itu Mas? Rencana kita kegiatan di Hotel Grand Mercure. Jadi nanti mereka itu akan diapain Mas? Selain dapat surat, maka mereka akan apa? Kok sampai di hotel juga kegiatannya mungkin resepsi atau gimana gitu? Jadi di hotel nanti itu gini Mas, nanti si peserta nikah massal juga kita kasih uang tunai, kita kasih sembako, kita kasih bingkisan-bingkisan. Nanti ya mungkin totalnya sekitar 5 jutaan lah per orang ya, kalau dinilaikan rupiah ya. Iya. Kenapa kita adakan di Hotel Grand Mercure bintang 5 premium? Iya. Nah ini menarik. Gimana? Karena selama ini orang-orang di bawah itu kalau bisa nikah di Hotel Grand Mercure bintang 5 premium itu hanya mimpi. Tapi dia tidak mimpi. Kita akan buktikan bahwa orang tidak mampu pun bisa acara di Hotel Grand Mercure. Iya. Nah kebenaran dari owner Grand Mercure dan GM-nya itu juga peduli. Mereka juga ngasih kemudahan-kemudahan dalam nanti kita adakan kegiatan nikah massal di sana. Ownernya Pak Yohan ya? Pak Yohan ownernya ya. Iya. Pak Yohan, Pak Yudi ownernya, termasuk Pak GM-nya itu sangat peduli. Oke, saya siap. Nah di situ akhirnya saya semangat saya. Di situ, oke lah kita adakan Grand Mercure. Nah, nantinya itu juga acara itu nantinya juga akan dihadiri oleh Panglima Divisi dan Lanut, Wali Kota, dan pejabat-pejabat lainnya, termasuk dan Lanal, Kapolres, dan mungkin pejabat lainnya. Nanti kita harapkan beliau-beliau bisa hadir untuk menyaksikan pernikahan itu. Siap. Nah, yang disebutkan tadi itu semuanya anggota MTC Mas ya, orang-orang pada semua anggota MTC. Wali Kota Malang, iya, Wali Kota kemudian juga pembina kita. Bupati. Itu, Bupati pembina juga. Jadi Malang kepala daerah, 3 kepala daerah itu masuk pembina kita semuanya. Termasuk Panglima Divisi itu pembina kita di MTC. Itu Mas. Hebat-hebat berarti ya. Nah, dan ini kayaknya ini Mas ya, mungkin bisa menjadi prototip di daerah lain agar seorang kompak dan banyak orang yang dibantu gitu Mas ya. Kayaknya di daerah lain kan jarang yang ada kayak gini, perkumpulan orang-orang elit yang jiwanya sosialnya tinggi. Ini kan bermanfaatnya besar sebenarnya kepada masyarakat gitu ya. Iya, betul. Bisa diduplikat ke daerah-daerah lain mungkin Mas ya. Ya. Bagi yang minat lah mungkin. Sebenarnya bisa jadi pilot project ya dalam kegiatan CSR-nya ya. Cuman memang saya ke beberapa daerah, kemarin ke Makassar saya kebetulan ketemu Pangdam di sana. Pak Toto Imam, Mejen Toto Imam. Ya, Malang dulu ya. Ya, sekarang jadi Pangdam di sana. Saya ke sana, beliau juga mengatakan
saya itu di Makassar kepingin ada seperti perkumpulan MTC seperti di Malang. Di Makassar belum ada seperti MTC di Malang gitu loh, yang semua pejabatnya guyup, pengusahanya, dan selalu mengadakan kegiatan sosial. Itu. Nah itu menarik, mungkin kalau diadopsi tingkat nasional, mungkin se-Indonesia ada, contohnya MTC, kayaknya menarik Mas ya. Mungkin Pak Jokowi kalau dengar ini bisa terinspirasi mungkin Mas ya. Iya, iya. Dari yang, mana ya? Yang jelas anggota MTC sudah tersebar di seluruh Indonesia. Di Medan ada. Oh karena alumni iya, alumni Malang. Di Medan, Makassar, di Ambon, di mana namanya itu Padang, ada semuanya. Di Jakarta lagi banyak lagi. Iya, iya. Jadi sudah se-Indonesia ada anggota MTC. Mas kalau di data misal sejak 2009 itu penerima manfaat MTC itu sudah ribuan atau puluhan ribu mungkin Mas ya. Apa ada data itu atau mungkin bisa dirapikan datanya ke depan gitu Mas? Sebenarnya kita lebih ke spontanitas ya kalau untuk bencana ini ya. Kita memang sementara ini kan kita kegiatan sosial yang sebenarnya MTC ini kan perkumpulan santai-santai aja sih, bukan bulan serius gitu loh. Ya kita ngumpul-ngumpul aja pertamanya kan gitu loh. Tapi dari hasil ngumpul itu supaya kita bermanfaat ya tadi kita lebih serius di sosialnya gitu. Siap, oke. Oke, sekarang dari MTC kayaknya lumayan sudah agak dalam, sudah tersampaikan. Ya mungkin sekarang pindah ke Pak Yusron ini. Iya. Sebagai Ketua Umum ini kan nggak harusnya kan bukan orang kaleng-kaleng yang menjadi Ketua MTC. Gitu, Oh Mas, enggak ya. juga, sama aja. Nah ini berdasarkan informasi A1 ini Mas, Pak Yusron ini kan aktif di berbagai bisnis seperti kargo, kuliner, terus kesehatan, klinik, rawat inap gitu ya. Sama dulu pernah di pertambangan. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas, apa mengatur waktunya antara MTC dengan bisnis-bisnis itu Mas gitu. Oh iya, memang kalau waktu sebenarnya tidak perlu diatur Mas ya, karena kita selama ini sudah fokus di kegiatan sosial ya, gitu ya. Jadi kegiatan sosial ini bagi saya itu penting karena kita hidup itu harus bermanfaat buat orang lain. Hidup yang barokah adalah kita bermanfaat buat orang lain, kan itu. Tidak hanya untuk diri kita sendiri ya. Betul. MTC ini termasuk kendaraan saya untuk melakukan kebaikan terhadap sesama. Kendaraan kebaikan. Iya, termasuk kendaraannya teman-teman anggota semuanya. Itu untuk melakukan kebaikan peduli terhadap sesama. Itu Mas. Nah itu memang Mas ya, kalau usaha itu sudah jalan sendiri-sendiri Mas ya. Ya sebenarnya usaha kecil-kecilan itu Mas. Cuman ya apa ibaratnya, yang penting ada hasil lah gitu aja. Yang penting kita memang sudah tidak menangani lagi, itu sudah ditangani oleh profesional. Ya intinya saya sudah kegiatan sosial aja Mas. Selain sosial mungkin ada hal lain ini Pak Yusron. Golf, nah itu termasuk sosial atau gimana? Atau itu hobi atau gimana Mas? Kalau yang golf? Kalau golf ini kayaknya ini ya, kita ada pepatah mengatakan, golf jangan mengganggu pekerjaan. No. Ya. Gimana ceritanya itu bisa diceritakan Mas? Kenapa kan jarang orang hobi golf? Ya sebenarnya golf itu ini Mas, di situ tempat hobi ya. Saya memang hobi, seneng di situ. Kita bertemu teman, berbagai macam-macam teman. Baik itu teman yang kalangan atas, mau kalangan menengah, bawah. Kita ketemu semua di situ. Berbagai pun karakter teman, kita ketemu di situ. Nah di situ akhirnya saya banyak belajar dari karakter-karakter teman-teman tadi itu. Jadi koneksi Mas ya, dapat banyak koneksi. Sejak kapan main golf Mas? Saya golf sejak 99. 1999 saya sudah golf. Ya, terus sampai sekarang Mas. Ya. Itu pun nggak pinter-pinter saya Mas golfnya Mas. Karena saya main pro. Oh pro, gimana itu pro Mas? Main pro itu artinya main protokoler dan problem. Maksudnya? Nah kalau kita itu golf, pinter, itu nggak punya teman nanti Mas. Takut ya? Wah itu pinter, di golf itu jangan salah. Pinter main golf, temannya semakin sedikit. Kalau kita golf sudah sedang aja nggak pinter-pinter amat, temannya banyak. Itu Mas. Oke. Ya, kalau seminggu berapa kali Mas golf Mas? Alhamdulillah sekarang saya seminggu itu minimal masih 4 kali ya. Lumayan ya? 4 kali seminggu karena ya itu tadi Mas, olahraga ini kan penting ya.
untuk kesehatan. Hmm. Sehat ini kan mahal, Mas. Ya, ya. Sehat pikiran, hati, dan sehat raga kan gitu ya. Siap. Nah, terus di golf kan nggak hanya di Malang ya, di mana aja sampai main golf, Mas? Ya, untuk sementara ini masih di Jakarta, paling di Malang, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, di Jogja. Ya, se-Indonesia insya Allah sudah hampir 60% lapangan golf saya sudah pernah iya. Siap. main di semua lapangan. Kalau prestasi nggak pernah ikut, Mas ya? Cuma untuk hobi aja atau ada ikut lomba-lomba gitu? Kalau golf ini kita bukan atlet ya, tapi hobi. Iya. Kalau atlet harus prestasi, tapi kalau hobi ini harus happy. Kan Harus gitu, happy, Mas. ya. Jadi memang kita bukan atlet, kita hanya penghobi aja. Nah, sekali golf itu menghabiskan waktu berapa jam, Mas? Golf itu kita minimal ya, minimal itu saat jelek-jelek minimal itu 5 jam. Lumayan. 5 jam. Dan kita kadang kan main nggak 5 jam, kita bisa 10 jam Mas kita. Kadang-kadang. Oh, itu loh. Itu kayak orang kerja aja, lebih orang kerja aja lah. Orang kerja kan 8 jam, Mas. Iya, 10 jam itu biasanya kalau musim kemarau. Kalau musim hujan gini ya paling ya 5 jam lah kita. Iya. Dan itu dari situ banyak dapat manfaat ya untuk koneksi itu ya. Ya banyak teman di situ Mas kita. Banyak teman, akhirnya kita banyak silaturahim kan sama teman-teman di lapangan golf itu. Nah, ini saya lihat Pak Yusra ini salah satu pelaksana silaturahim gitu ya. Nah, kenapa Mas kok suka silaturahim gitu, Mas? Karena ada pepatah mengatakan the power of silaturahim. Oh, ini Mas. Ya. Oh ini power of silaturahim. Ini kan juga ini. Ya. Nah, itu masuk itu ke media kan. Ya. Jadi silaturahim ini di samping memperpanjang umur, kita beri kesehatan, kita juga dapat ilmu dari teman-teman. Itu Mas. Siap. Dan manfaat silaturahim itu kalau Pak Yusron apa? Manfaat bisnis atau manfaat sosial yang dirasakan selama ini gitu? Kalau manfaat itu manfaat sosial dan manfaat hobi ya. Iya. Itu Mas, karena ya mayoritas teman-teman hobinya juga golf ya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman baik semuanya. Oke, siap. Oke, Pak Yusron, ini Ya. di jelang penghujung. Ya. Pak, saya pengen tahu 3 hal lah yang paling penting dalam hidup. Ini kan yang audiennya harapannya itu anak muda yang ingin berkarir dan ingin sukses gitu, Mas. Ya. Nah, 3 hal yang mungkin sangat diperlukan dalam hidup untuk mencapai kesuksesan. Ya, seperti Pak Yusron kan udah sukses luar biasa. Kalau saya- 3 hal apa Mas mungkin, Mas? Ya. Sebenarnya sederhana aja juga. Pertama jujur, Nah, jujur. kedua belajar tekun, ya kan? Yang terakhir ya harus ibaratnya itu mau terposirol lah. Artinya itu jangan sampai nyakitin orang lain. 3 hal itu ya bisa Iya. menjadi kunci sukses memang. Artinya kita berguna buat orang lain. Oh iya. Itu Mas. Kalau nggak berguna itu, kalau misalkan banyak orang sukses tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu menurut saya kurang, Mas. Ada yang Menurut kurang. saya itu sukses yang tidak barokah. Kalau sukses yang barokah, kita sukses dan berguna buat orang lain dan sesama. Itu. Oke, siap teman-teman. Itu kita banyak belajar siang ini kepada Pak Yusron, baik dari MTC. Nah ini harapan kita bisa menjadi go nasional, menjadi platform bagaimana orang-orang yang suka sosial di berbagai daerah itu bisa terkumpul jadi satu. Nah, kalau di mana ada MTC mungkin ada PTC Pasuruan, Taheskar dan lain sebagainya. Itu mungkin harapan kita. Dan ingat 3 hal itu, jujur, terus tekun, ulet gitu ya, dan terprosedural. Ya, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.